Teman-teman, ini video gue yang terakhir ya ngomongin tentang apa ya, keributan mengenai PPh 0,5% UMKM yang nggak juga diperpanjang, nggak juga ada respon dari Sri Mulyani, nggak juga ada respon dari Prabowo ya. Jadi sebenarnya buat teman-teman ya, kita ini kan nggak bodoh ya. Kita ini bukan orang bodoh ya teman-teman ya. Kita semua tahu, ini tuh sudah grand design. Ini tuh sudah diatur sedemikian rupa. Ini adalah sebuah jebakan Batman yang sempurna gitu ya teman-teman ya. Oke, gue kasih perspektif ya, perspektif dari pandangan gue ya. Mudah-mudahan ini nggak salah, tetapi ini bukan kajian akademis ya. Gini loh, lu dikasih makan yang enak gitu ya, selama 7 tahun kah, dikasih 0,5%, enak gitu kan, bayarnya murah, gampang, mudah ya, omset besar nggak apa-apa gitu ya. Begitu dipotong 2025, orang jadi bingung. Orang jadi bingung, metodenya berubah jadi norma, ya kan? Masalahnya bukan metode normanya yang bikin orang masalah. Jadi masalah adalah kenaikan pajaknya yang bikin orang masalah, ya kan? Kalau uang yang harus dikeluarkan itu sama, orang nggak masalah kalaupun berubah metode sebenarnya ya. Tetapi kan ada dua masalah. Udahlah masalah pajaknya jadi ribet, hitung-hitungannya jadi ribet, ditambah lagi potensi pembayaran pajaknya jauh lebih tinggi. Bahkan bisa 10 kali lipat, bahkan bisa 20 kali lipat daripada yang seharusnya dia bayar kalau pakai 0,5%. Ya kan? Jadi semacam jebakan Batman. Orang jadi bingung, orang jadi nggak bisa gerak gitu ya. Orang mau dagang terus, fokusnya ngurusin dagang, ngurusin bisnis, tetapi harus dipusingkan dengan urusan seperti ini, ya kan? PPh yang sudah mudah dibikin jadi ribet, yang sudah simple jadi susah, ya kan? Udah gitu pajaknya yang murah dibikin jadi mahal, mahal nggak tanggung-tanggung 10 kali lipat, gitu ya. Nah, jadi orang-orang kan pasti nggak mau pakai norma dong. Lu sebagai pengusaha pasti nggak mau pakai norma, ya kan? Sehingga terjadilah kekacauan, terjadilah ketakutan dari wajib pajak kan. Banyak orang berpikir begini, kalau gua stop usaha tiba-tiba, karena kan dia mungkin dapat ide dari awan, dari siapapun di luar sana, oke bisa pakai MPP istri, bisa pakai MPP anak. Tapi usaha gua gimana? Gua langsung berhenti bayar pajak. Apakah nanti dapat SP2DK? Apakah nanti dapat pemeriksaan? Orang ketakutan. Orang ketakutan. Karena orang takut dibilang tax planning itu menghindari pajak. Orang takut dibilang nanti lu menipu pajak dan sebagainya gitu ya. Padahal sudah berkali-kali gue sampaikan di dalam podcast atau dimanapun ya, bahwa hal itu bisa dilakukan. Oke, seorang pengusaha kemudian tiba-tiba berhenti berusaha, itu hal yang bisa dilakukan. Itu tidak melanggar hukum. Oke, apakah bisa terjadi SP2DK atau pemeriksaan? Itu bisa terjadi, tapi bisa juga nggak terjadi. Gitu ya, bisa terjadi dan bisa nggak terjadi, nggak ada masalah. Apakah ada pemeriksaan? Bisa iya, bisa enggak. Gitu ya. Tetapi menurut gua itu resiko yang lebih baik lu ambil daripada lu harus bayar pajak 10 kali lipat. Atau lu masih bayar akunting atau konsultan pajak yang mahal-mahal untuk pembukuan. Gitu loh. Oke? Nah, kemudian orang bertanya lagi, kalau gue ganti ke MPP anak atau ke MPP istri. Tetapi kan usahanya masih sama, barangnya masih sama, usahanya masih sama, mungkin lokasi masih sama, tokonya masih sama. Apakah itu boleh? Ya, banyak orang ketakutan karena takut dicap sebagai pengusaha yang melanggar pajak, pengusaha yang sengaja menipu negara, pemerintah gitu ya. Ketakutan ini muncul dari mana? Ketakutan ini muncul gara-gara orang nggak ngerti hukum, udah gitu banyak seliweran berita-berita di mana-mana bahwa terjadi penipuan pajak, terjadi pemerasan, intimidasi dan di mana-mana gitu ya. Padahal tindakan ini adalah tindakan yang tidak melanggar hukum. Ya, orang pindahin usahanya dari suami kepada istri ataupun ke anak supaya dapat tetap 0,5% itu tidak melanggar hukum. Tetapi ketakutan ini muncul karena ada jebakan Batman yang disiapkan oleh ehem-ehem gitu teman-teman ya. Kemudian banyak orang bertanya, kalau gua mau dua usaha dalam satu lokasi, apakah boleh? Jadi karena punya omset lebih dari 4,8 M, orang pecah dua nih, yang di sini 3 M, sini 3 M gitu. Tapi lokasinya sama, tokonya sama, mau dipisah NPWP, apakah boleh? Banyak orang muncul ketakutan. Padahal menurut gua itu tidak melanggar hukum, itu boleh-boleh saja. Yang penting lu bisa memisahkan dari hulu ke hilir, rekeningnya dipisah, NPWP dipisah, semuanya dipisah, pembeliannya dipisah, penjualannya pun dipisah, nota pun dipisah, semuanya dipisah. Gitu ya. Kalau perlu kasih kaca atau kasih triplek atau kasih tembok kalau perlu ya untuk memisahkan dua entitas ini, gitu ya. Nah, ini tidak melanggar hukum. Ini tax planning, betul. Ini untuk meringankan pajak, betul. Tetapi ini adalah sesuatu yang tidak melanggar hukum dan legal dan sah, gitu ya. Tetapi karena jebakan Batman itu membuat orang jadi takut, membuat orang jadi merasa, gua salah nggak ya? Itu loh. Sudah berkali-kali gue ditanya sama orang-orang seperti ini ya. Kemudian banyak juga orang bingung ya. Kalau orang pakai norma, maka yang akan dia lakukan adalah dia turunin omset.
ya kan? Dia turunin omset, dia pakai norma supaya apa? Supaya tarif pajaknya itu tidak naik terlalu jauh dibanding tahun lalu. Oke? Nah, apakah ini boleh? Menurut gua ini malah blunder, teman-teman ya. Kenapa? Karena negara sudah siapkan jebakan Batman-nya, sudah ada Cortex. Lu nggak bisa main-main lagi ya. Pembelian lu ketahuan, mutasi bank lu ketahuan, semuanya ketahuan. Jadi satu hal yang tidak boleh lu lakukan adalah menyembunyikan omset. Oke? Satu hal yang tidak boleh Anda lakukan sebagai pengusaha adalah tidak melaporkan penjualan secara penuh. Itu adalah sesuatu yang salah gitu ya. Nah, jadi ketika lu pakai norma, maka lu harus melaporkan omset yang benar dan lu harus melaporkan pembayaran pajak yang benar sesuai dengan perhitungan norma, ya kan? Tetapi kan kalau orang lapor omset yang masih sama dengan tahun lalu, maka normanya akan jauh lebih tinggi nilai pajaknya. Ini adalah sesuatu yang inevitable ya, tidak bisa dihindari kalau lu mau paksain tetap pakai norma, gitu teman-teman ya. Nah, jadi kalau lu tiba-tiba omset diturunin gara-gara pakai norma, kalau emang benar begitu sih nggak apa-apa. Tetapi kalau tidak benar begitu, nggak boleh teman-teman ya. Itu malah beresiko menurut gua ya. Jadi kita sudah nggak bisa lari ya, teman-teman nggak bisa lari karena DJP sudah punya basis data yang lengkap, dia punya Cortex. Cortex itu yang paling dasar itu mutasi rekening ya. Kita jujur terbuka apa adanya aja, teman, nggak usah basa-basi, nggak usah pura-pura bego ya. Yang paling diincar dari Cortex adalah mutasi bank Anda, teman-teman, yang nggak ada yang lain. Yang lain itu mah bumbu-bumbu aja, yang namanya PPh dipotong, PPh, PPN, itu semua bumbu-bumbu aja. Yang paling diincar dari Koltes adalah mutasi bank Anda, teman-teman ya. Itu sudah rahasia umum lah ya. Nah, kemudian ada orang lagi berpikir bahwa kalau gue turunin omset pelan-pelan gimana ya? Karena orang berpikir begini, karena saking takutnya orang-orang ya. Kalau gue drop omset, kan nanti diperiksa atau SP2DK. Kalau gue turunin pelan-pelan, nanti seolah-olah nggak kelihatan, seolah-olah smooth gitu ya. Menurut gue ini juga salah, teman-teman ya. Kita nggak perlu men-setting-setting. Gitu teman-teman ya. Menurut gua kita tidak perlu men-setting-setting. Kalau omset lu gede ya gede, kalau omset lu kecil ya kecil. Kalau omset lu nol ya nol gitu loh. Kalau lu pindahin omset lu kepada istri atau anak, ya sudah omset lu jadi nol, nggak usah lagi punya omset begitu teman-teman ya. Nggak perlu setting turun-turunin. Gimana cara lu settingnya, bos? Kan lu tiap hari jualan, tiap hari ada orang uang masuk transferan, repot. Repot. Jadi kalau mau stop, stop aja langsung, potong kompas, pindah ke istri atau anak gitu ya. Kemudian orang juga mengalami dilema. Bikin CV, bikin PT, bikin PTP. Nggak sanggup bayar konsultan pajak, nggak sanggup bayar akuntingnya. Kemudian, kalaupun sudah bayar konsultan pajak mau bayar akunting, belum tentu laporan yang lu lapor diterima oleh orang pajak. Ya percuma dong. Gue sudah lapor pakai konsultan pajak, laporannya sudah rapi, bagus. Begitu kena pemeriksa, ditempeleng sama pemeriksa, dibuang ke laut ya semua laporan kita. Dinyatakan Anda punya omset salah lah, Anda punya profit salah lah, diubah sama orang pajak. Jadi, ini lingkaran setan ya. Mau keluar nggak bisa, lingkaran lagi. Mau ke sini nggak bisa, mau ke sini nggak bisa ya. Jadi ujung-ujungnya yang paling benar adalah memperpanjang kemudahan ini, memperpanjang PPh final. Tapi Sri Mulyani nggak mau, karena dia tahu potensi PPh di UMKM ini bisa gue naikin 10 kali lipat kalau gue hilangkan PPh final. Tetapi kalau PPh final masih berlanjut, nggak bisa naik ini potensi penerimaan negara. Gitu loh. Sedangkan Prabowo diam-diam aja dia ya. Jadi teman-teman, anda jadi tidak punya solusi lain karena ini lingkaran setan gitu ya. Intinya adalah lu tetap harus keluar uang lebih banyak gitu ya. Lu tetap harus keluar uang lebih banyak buat apa? Buat mungkin bayar pajak lebih tinggi, mungkin buat bayar konsultan pajak atau jasa akuntansi, atau mungkin lu mesti bayar uang suap untuk upaya pemerasan atau intimidasi dari oknum pajak gitu ya. Intinya di tahun 2025 lu tetap harus keluar uang lebih gede. Itu nggak ada pilihan, teman-teman ya. Karena ini sudah disetting, sudah di grand design oleh si bos-bos di Menteri Keuangan sana ya. Jadi ini semua adalah sudah sebuah jebakan Batman yang sempurna ya. Rasain loh para rakyat jelata ya.